Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Muhammad Ramli, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syakwal Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswa 19031010103717. Saya akan menjawab ujian lisan HPPT. Adapun yang pertama, skema pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Adapun skemanya sebagai berikut. Yang pertama terdapat tahapan perencanaan, dilanjutkan dengan tahapan pengadaan atau persiapan. Setelah itu ada tahapan pelaksanaan dan yang terakhir ialah tahapan penyerahan hasil. Yang kedua yaitu uraian terhadap perencanaan pengadaan tanah. Pada tahapan perencanaan, setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang sedikitnya memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan rancangan tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunannya, perkiraan nilai tanah, dan rencana penganggaran. Dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan harga tanah, dampak lingkungan, dan dampak sosial yang timbul akibat pengadaan tanah dan bangunan, serta studi lain yang diperlukan. Dokumen perencanaan tersebut selanjutnya diserahkan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada gubernur yang melingkupi wilayah di mana letak tanah berada. Yang ketiga, pada tahapan manakah konsultasi publik dilakukan? Uraikan sejauh mana pemahaman Anda terkait konsultasi publik. Konsultasi publik dilakukan pada tahap persiapan. Konsultasi publik, rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Kesepakatan dituang dalam bentuk berita acara kesepakatan. Atas dasar kesepakatan tersebut, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja. Dan apabila dengan jangka waktu 60 hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 hari kerja. Kemudian kesepakatan atau lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik ulang tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan konsultasi publik ulang. Dalam hal konsultasi publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan atau lokasi rencana pembangunan, instansi yang memerlukan tanah dapat melaporkan keberatan kepada gubernur melalui tim persiapan. Kemudian gubernur membentuk tim kajian untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan. Dan yang keempat, dalam hal apa sajakah ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri? Ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Pihak yang berhak tidak diketahui dan atau pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Objek pengadaan tanah dan yang akan diberikan ganti kerugian yaitu sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan di kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan di bank. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.